tidak ada sesembahan atau ibadah yang patut dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Insyaallah ada hadiah kumpulan doa. Ada satu lagi, ini bagian keempat. Tadi disebutkan 2, berarti kurang 1 dari bagian iman kepada Allah. Apa itu? Iman kepada, bukan yang pertama yang sudah kita bahas. Siapa yang bisa jawab? Ini yang keempat, berarti ada 3. Tadi baru bicara 2, kurang 1. Yang pertama apa? Iman akan adanya Allah. Iman adanya Allah. Ini suara yang paling kencang. Lagi baik sekarang. Baik, yang keempat sekarang adalah iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan Allah memiliki apa? Sifat-sifat. Nama-nama ini yang sering kita sebut dengan istilah al-sifati dengan al-husna. Jadi al-asma'ul husna artinya apa? Nama-nama Allah yang husna. Husna itu apa? Berasal dari kata hasan. Hasan itu apa? Baik. Berarti kalau al-husna itu kesempurnaan. Berarti sempurna apanya? Kebaikannya. Berarti al-asma'ul husna artinya apa? Nama-nama yang sempurna kebaikannya. Nyambung apa enggak nyambung? Jadi al-asma itu bentuk jamak dari isim. Berarti al-asma artinya apa? Nama-nama. Al-husna berasal dari kata hasan. Artinya apa? Baik. Berarti al-husna itu kesempurnaan. Berarti sempurna kebaikannya. Berarti asmaul husna artinya nama-nama yang sempurna kebaikannya. Oke. Maksud dari nama-nama yang sempurna kebaikannya itu apa? Jadi namanya itu sempurna kebaikannya. Jadi nama ini baik. Namanya baik. Dan kebaikannya itu sudah sempurna. Kenapa kok namanya ini sempurna kebaikannya? Karena nama ini mengandung sifat. Bingung ya? Contoh, ini sekedar contoh. Namanya Mahmud. Artinya apa? Terpuji. Apakah orangnya, sifat orangnya terpuji beneran? Maling, kadang namanya Mahmud. Telah tertangkap pencuri bernama, umpama nih, jangan tersinggung ya, contoh doang. Astagfirullahaladzim. Itu kalau kita, berarti nama kita ini apa? Ya semoga baik gitu. Nah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna kebaikannya. Kenapa? Karena mengandung pasti ada sifatnya di situ. Contoh, Allah punya nama
Al-Mun'im. Apa itu? Itu nama. Namanya Al-Mun'im. Nama. Kalau diterjemahkan apa? Zat yang memberi nikmat. Berarti sifatnya apa? Memberi nikmat. Artinya semua nikmat itu datangnya dari siapa? Dari zat yang punya nama Al-Mun'im. Paham? Itu namanya nama Allah yang sempurna kebaikan. Karena mengandung sifat. Allah punya nama Sami', As-Sami'. Itu nama Allah. Kalau diterjemahkan namanya apa? Zat yang mendengar. Berarti sifatnya apa? Mendengar. Berarti kandungan hukumnya apa? Tidak ada satu suara pun di dunia ini Allah pasti dengar. Itulah kesempurnaan nama Allah. Faham jemaah? Allah punya nama Al-Alim. Itu nama. Artinya apa? Zat yang mengetahui. Berarti sifatnya Allah itu tahu. Berarti hukumnya apa? Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini pasti Allah itu tahu. Allah punya nama Ar-Razzaq. Artinya apa? Ngasih rezeki. Berarti sifatnya apa? Memberi rezeki. Berarti hukumnya apa? Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini pasti Allah jamin. Paham? Jadi manfaat belajar Asmaul Husna ini apa? Ya besar. Berarti kita kenal siapa? Kenal Allah. Paham jemaah? Makanya namanya disebut Asmaul Husna. Jadi ada nama, ada sifatnya, ada kandungan hukumnya. Allah punya nama Al-Muhsin, nama Allah. Terjemahnya zat yang maha baik. Berarti sifatnya apa? Berarti Allah yang memberikan kebaikan. Berarti hukumnya apa? Semua yang Allah tentukan kepada manusia itu pasti baik. Dan kalau kita menginginkan kebaikan, mintanya sama siapa? Al-Muhsin. Paham? Jadi kalau orang faham Asmaul Husna, maka hidupnya apa? Kenal jemaah. Karena kenal sama Allah. Ya. Jadi disebut Al-Husna, sempurna kebaikannya. Lalu iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, apa maksudnya? Nah, ini yang dijelaskan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maksudnya apa? Iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dia mengatakan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Menetapkan itu apa? Menetapkan artinya ya, membenarkan, ikrar. Kita tetapkan, kita benarkan, kita mengiyakan. Ya. Menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas untuk dirinya di dalam kitabnya. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam Al-Quran Allah menetapkan tentang dirinya.
Allah menetapkan sesuatu tentang dirinya. Ketika Allah menetapkan sesuatu tentang dirinya, tentang zatnya, maka kita pun wajib ngapain? Ya kita tetapin juga, kita iyain juga. Atau sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga menetapkan hal itu di dalam hadisnya. Apa yang Allah tetapkan? Allah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat. Maksudnya apa? Gini jemaah, agak sulit ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan di dalam Al-Quran bahwa dirinya memiliki nama-nama. Paham? Atau Allah menamai dirinya dengan nama-nama. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa Allah itu punya nama-nama. Maka kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita pun sama menetapkan apa yang sudah Allah tetapkan berkaitan dengan nama itu. Jadi ketika Allah menetapkan bahwa dirinya punya nama, maka kita pun menetapkan bahwa Allah punya nama. Rasulullah SAW menetapkan bahwa Allah punya nama. Maka kita pun menetapkan bahwa Allah punya nama. Allah menetapkan bahwa dirinya punya sifat. Maka kita pun menetapkan bahwa Allah juga punya sifat. Rasulullah SAW menetapkan bahwa Allah punya sifat. Maka kita menetapkan bahwa Allah punya sifat. Begitulah apa adanya. Paham? Sesuai dengan yang layak baginya. Nama Allah, sifat Allah yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis itu memang sesuai dengan zat Allah, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sudah sesuai sama Allah. Untuk itu kita tidak boleh apa? Menyelewengkan maknanya. Tahu menyelewengkan maknanya? Dipalingkan. Oh, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu ini loh. Berarti dia memalingkan. Allah yang menetapkan, Anda yang memalingkan. Pantas nggak? Pantas? Ya nggak pantas lah. Yang lebih tahu tentang dirinya siapa? Loh kok Anda malah paling-palingin? Ya. Paham? Kemudian kita tidak boleh menyelewengkan atau memalingkan maknanya. Atau yang kedua, meniadakannya. Meniadakan itu apa? Membuang. Allah menetapkan bahwa dirinya punya nama. Allah tetapkan dirinya punya sifat. Lalu muncul seseorang, enggak, Allah enggak punya sifat itu. Bingung kamu ya? Tak kasih tahu. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Tidaklah seseorang yang memiliki nikmat kebaikan di sisinya, ya, min ni'matin tujza, yang bakal dibalas oleh Allah, kecuali, maksudnya kalau pengen sedekah kita, kebaikan kita dibalas oleh Allah, maka syaratnya adalah illa batigha'a wajhi rabbil a'la, melainkan mengharap. Nah, di sini disebutkan wajhi, mengharapkan wajhi, al-wajhu. Al-wajhu di sini disebutkan al-wajhu. Al-wajhu
dalam bahasa Arab. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya wajah. Kecuali mengharapkan wajah Allah. Berarti Allah mensifati dirinya memiliki apa? Wajah. Maka kewajiban kita apa? Menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah. Allah menetapkan bahwa dirinya punya wajah, maka kita wajib menetapkannya. Wajah apa? Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Itu sesuai sama Allah. Tidak boleh kita menyelewengkan maknanya. Oh, yang dimaksud wajah di sini, al-wajhu di sini bukan wajah, tapi maksudnya adalah ridho. Jadi diartikan mencari keridoan. Berarti dia memalingkan sifat Allah ini ke makna yang boleh ini. Nggak boleh lah. Nah, Allah menetapkan dirinya tentang wajah, kok Anda memalingkan ke makna yang lain? Sopan nggak orang yang begini? Bukan sopan lagi, kurang ajar. Gitu kan? Atau membuang dengan mengatakan tidak, Allah tidak punya wajah. Gitu. Loh, ini yang di Quran apa? Itu maknanya lain. Berarti orang yang membuang pasti akan memalingkan maknanya. Enggak, Allah itu tidak punya wajah. Kalau Allah nggak punya wajah, lalu makna ayat ini apa? Berarti kategori orang yang seperti ini tidak dikatakan sebagai orang yang beriman sama Allah. Paham belum? Paham sekarang? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabb kalian datang. Dan para malaikat pun bersaf-saf. Di sini Allah mensifati dirinya dengan sifat apa? Apa? Datang. Berarti Allah mensifati dirinya dengan sifat datang. Maka kewajiban kita apa? Menetapkan, mengimani seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Ja'a artinya datang. Siapa yang datang? Rabbuk, Rabbmu. Berarti kita mengimani artinya membenarkan, menetapkan bahwa Allah memiliki sifat datang sebagaimana Allah tetapkan sifat itu pada dirinya. Bagaimana? Nggak boleh ditanya bagaimana. Oh, yang ketiga, mempertanyakan bagaimana bentuk dan caranya. Nggak boleh. Kepo. Nggak boleh, ini keponya kelewatan. Bagaimana ya Allah datang? Nggak boleh ditanya, Mas. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya atas apa yang diperbuat. Nggak boleh nanya. Cukup kita iman, membenarkan bahwa Allah itu datang. Jangan dipalingkan artinya, oh bukan, itu yang datang bukan Allah, tapi perintah Allah yang datang. Dipalingkan sama dia. Berarti dia membuang sifat Allah. Ini namanya nggak iman. Jadi iman itu apa? Ya Allah mengatakan bahwa Allah itu datang, ya udah kita imani bahwa Allah datang, nggak usah pakai nanya bagaimana. Allah mensifati dirinya bahwa Allah itu punya wajah, ya udah nggak usah nanya. Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah mensifati Allah punya. Ya udah, yad itu artinya apa? Al-yad dalam bahasa Arab. Diterjemahkan bahasa Indonesia artinya tangan. Ya udah, kita beriman menetapkan seperti yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Jangan dipalingkan makna. Enggak, ini yang dimaksud bukan tangan, tapi kekuatan, power. Lu sok tahu. Berarti kalau dia palingkan, berarti dia membuang nama Allah.
Nanya juga nggak boleh, kayak apa ya? Nggak boleh. Cukup kita menetapkan dan membenarkan bahwa Allah punya sifat tangan, wajah, datang, dan seterusnya. Cukup jelas? Maupun menyerupakannya dengan sifat-sifat Allah. Nah, kita juga tidak boleh. Allah punya sifat wajah, berarti wajah Allah itu kayak manusia. Boleh? Yo, nggak boleh lagi, malah jamaah. Ya, malah tidak boleh. Jadi cukup iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, artinya apa? Membenarkan, menetapkan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang dirinya. Allah bilang punya nama ini, Allah bilang punya sifat ini, terjemahnya dalam bahasa Indonesia ini cukup. Tidak boleh kita menyamakan Allah di dalam dengan makhluknya atau mempertanyakan bagaimana bentuknya, bahkan sampai membuangnya nggak boleh, memalingkan maknanya juga tidak boleh. Jadi ada berapa larangan berkaitan dengan iman terhadap nama Allah dan sifat Allah. Apa yang pertama? Tidak menyelewengkan maknanya. Terus apa? Tidak boleh membuang, meniadakan atau membuang. Tidak boleh nanya bagaimana ya. Tidak boleh yang keempat, menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh, ketika Allah mensifati dirinya dengan tinggi di atas arsy, ya, ada 7 ayat yang mengatakan bahwa Allah itu tinggi di atas arsy, yaitu istawa alal arsy. Istawa itu bukan bersemayam, artinya nggak pas diartikan bersemayam. Artinya istawa itu artinya tinggi di atas arsy. Banyak di masyarakat mengatakan, bahkan dai-dainya itu mengatakan apa? Jika ayat ini kita artikan Allah itu tinggi di atas arsy, nah, mulai dia berusaha untuk menyamakan Allah dengan para raja. Jika Allah itu tinggi di atas arsy, berarti kayak seorang raja yang duduk di sebuah singgasana, dibatasi dengan sebuah ruangan dan tempat. Jadi kayak seorang ilustrator dan grafik. Tahu orang ilustrator, tukang gambar kartun nih, jamaah. Dia digambarin terus diimajinasikan di logikanya. Logika dia, pasti logika siapa? Manusia. Berarti kayak raja di sini, di sini, di sini. Wah, nggak bener ini. Kalau Anda mengatakan Allah tinggi di atas arsy, berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Terus bagaimana? Allah itu tidak tinggi di atas arsy. Terus gimana? Di mana dong? Allah di mana-mana. Paham logika berpikirnya? Berarti apa yang dia lakukan orang ini? Sebetulnya yang menyamakan Allah dengan makhluk siapa? Nah, dia sendiri, tapi menuduh orang lain menyamakan Allah dengan dia yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dengan siapa tadi? Akhirnya akibatnya apa? Dibuang nama Allah. Akibatnya apa? Dipalah SAW. Bahkan inilah Al-Quran, inilah Rasulullah SAW. Inilah para sahabat, tapi dia begitulah para jamaah. Jadi ini masalah yang berbahaya sekali. Pahami, berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, larangannya ada berapa tadi? 4. Apalkan. Tidak boleh apa? Memalingkan maknanya. Tidak boleh apa? Membuang. Tidak boleh nanya bagaimana, nggak boleh Anda nanya bagaimana. Yang keempat, tidak boleh
Tidak boleh menyamakan sama makhluk. Udah, kita menetapkan, membenarkan, adapun terjemah dan maknanya kita tahu, hakikatnya kita tidak, hakikatnya kita nggak tahu, tapi kalau terjemahnya kita tahu. Kita tetapkan apa adanya. Paham prinsip ini? Ya, hati-hati karena di masyarakat lumayan banyak yang menyeleweng dari prinsip ini. Di sini disebutkan dalil-dalilnya oleh penulis. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allahu akbar. Ya. Walillah, lillah ini artinya apa? Ini ada huruf lam. Lam ini artinya kepemilikan. Walillah artinya Allah punya. Allah memiliki. Lihat nih kalimat ini. Allah punya. Allah memiliki. Punya apa? Al-asma. Allah punya nama-nama. Lihat. Berarti Allah menetapkan bahwa dirinya punya nama. Lalu nama-nama ini dikatakan apa? Husna. Yang tadi itu. Sempurna kebaikan. Kenapa sempurna kebaikan? Kenapa tadi? Karena apa? Mengandung sifat. Oke, untuk itu fad'uuhu biha. Berdoalah dengannya. Nah, ini jemaah. Jadi kalau mau doa, mulailah dengan menyebut Asmaul Husna. Ya. Paham maksudnya? Belum. Gimana caranya doa dengan menyebut Asmaul Husna? Siapa yang bisa ngasih contoh? Ayo cepat bang. Contoh bahasa Indonesia. Doa pakai bahasa Indonesia memulai dengan Asmaul Husna. Gimana? Ya Ghafur, wahai Zat yang mengampuni dosa-dosa, ampunilah dosa-dosaku. Nah ini contohnya. Ya, tak kasih kumpulan doanya. Bukan anak sih yang ngasih, anak cuma bagi yang di meja doang. Siapa yang naruh yang nggak tahu. Contoh lagi apa? Nih, Bapak apa? Lah, hah? Coba. Terus doanya yang mana? Itu masih pujian. Boleh nggak apa-apa. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Ini pujian, memuji Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, pencipta ars yang agung. Barulah meminta, ya ampunilah semua dosa-dosaku. Nah ini namanya berdoa dengan memulai dengan apa? Asmaul Husna. Fadal Pak. Habis bukunya siapa di sini nggak tahu. Ya. Ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua yang ada di alam semesta ini adalah kasih sayang-Mu. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, dan Engkaulah yang menghidupkan hati-hati manusia. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah suamiku suami yang setia kepadaku ya Allah. Pamannya kan begitu kan ya. Suaminya berdoa juga, ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang agung. Salawat dan salam kepada Rasulullah.
bukakanlah hati istriku untuk mengizinkan diriku kawin lagi. Nah, ya contoh cewek ya. Jadi inilah kiat doa apa? Terkabul. Jadi kalau doa jangan langsung minta, tetapi pujilah Allah dengan nama-namanya yang tadi. Kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW, kemudian mintalah doanya, ditutup dengan memuji lagi. Fad'uhu biha, berdoalah dengan asmaul. Maknanya juga fad'uhu biha, artinya apa? Beribadalah dengan nama ini. Maksudnya ibadah dengan nama ini apa? Kalau kita sholat, ingatlah, kita ini sholat dilihat sama siapa? Dilihatin sama Allah. Kita sholat, bacaan kita didengar sama, gerakan kita diketahui sama siapa? Hati-hati kalau sholat. Yang benar kalau sholat jangan cepet-cepetan. Berarti sholatnya dengan apa? Dengan mengingat asmaul husna, akhirnya apa? Khusyuk. Kalau bicara, hati-hati. Kalau berbuat, hati-hati. Kenapa? Ada yang ngelihat, ada CCTV yang gede, ada yang ngelihat, ada yang dengar. Kalau begini, berani nggak maksiat? Berani. Fad'uhu biha. Subhanallah ya. Inilah manfaat besar dari mengenal Allah dengan asmaul husna. Jadi asmaul husna bukan hanya sekedar dihafal sambil gedek-gedek terus nggak tahu konsekuensi maknanya. Terus kelanjutannya dari firman ini apa? Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Lihatlah. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Menyimpang dalam kebenaran berkaitan dengan nama-nama Allah. Siapa mereka? Mereka yang nanti akan dijelaskan oleh penulis. Ada dua kelompok. Kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kelompok kedua, kelompok yang membuang nama-nama Allah dengan dalih apa? Biar nggak sama makhluk. Yang ini menyamakan, yang ini membuang dengan dalih biar nggak sama dengan makhluk. Yang terjadi di masyarakat kita yang mana banyaknya? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua yang paling banyak. Dengan dalih tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, tapi dibuang. Nah, inilah namanya apa? Yulhiduna fi asma'i, penyimpangan. Contoh lagi kita kasih tahu. Di hadis Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa ats-tsulutsul lailil akhir. Rabb kalian, Zat Maha Pencipta kalian, itu akan turun. Lihat ada kata diksi, Rabb kalian turun ke langit dunia. Yang kita lihat ini. Kapan? Ketika sepertiga malam yang di hadits ini Allah sifati dirinya dengan apa? Turun. Kemana turunnya? Ke langit dunia. Kapan? Sepertiga malam yang terakhir. Kewajiban kita apa? Sudah imani. Allah Rasulullah SAW menetapkan ini buat Allah,
maka kewajiban kita membenarkan. Titik. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran. Lah mereka kelompok ini yulhidun. Yulhidun itu apa tadi? Melakukan penyimpangan. Apa? Dimulai dengan logika akal. Loh, kalau Allah turun ke langit, berarti langit yang di atas kosong dong. Loh, mulai pakai uteknya dia. Kosong dong yang di langit. Terus kalau turun di sepertiga, sepertiga yang mana? Loh, kalau sepertiga di Indonesia belum tentu sepertiga di Jepang. Sepertiga yang mana? Kalau ngomong yang bener dong, Mas. Digituin Anda disalahin. Hadisnya disalahkan sama dia. Mulai dibuang sifat itu. Loh, yang turun bukan Allah itu. Yang turun siapa? Rahmatnya. Padahal di sisi lain dia bilang apa? Allah itu tidak di atas, Allah di mana-mana. Kontradiksi nggak? Lu bingung diri kan nanti. Kontradiksi dia akhirnya omongannya. Begitulah mereka yang melakukan apa? Penyimpangan. Di ayat ini mengatakan wadaru, tinggalkan dai-dai yang menyimpang terhadap nama-nama Allah ini. Tinggalkan, buang, jangan didengerin pengajiannya. Paham jemaah? Cukup tajam ya. Oke, cukup tajam ini. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Mereka yang melakukan penyimpangan ini, kelak mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Berarti yang melakukan penyimpangan ini bakal masuk neraka. Cukup jelas ya. Dalil yang kedua, bahwa kita tidak boleh melakukan 3 pelanggaran tadi itu, 4 pelanggaran tadi berat, dan prinsipnya apa? Menetapkan, membenarkan seperti yang Allah benarkan di dalam Quran dan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan keagungan Allah. Udah. Dan meninggalkan 4 larangan. Dalil yang kedua, surat Ar-Rum ayat 27. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul mathalul a'la. Ini asyahid. Wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang memulai penciptaan, yaitu Allah, rububiyah. Kemudian mengulanginya kembali. Diciptain lagi, ada manusia lahir lagi, manusia lahir. Ini rububiyah. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki, nah ini syahidnya, ini inti dalilnya. Dan dia memiliki sifat yang maha tinggi. Oh. Garis bawahi ini. Sifat Allah itu berarti apa? A'la, maha tinggi di langit dan di bumi. Ketika sifat Allah itu tinggi, berarti apa? Tidak sama dengan makhluk. Jika sifat Allah itu tinggi, berarti apa? Anda nggak tahu, manusia nggak tahu, nggak usah nanya. Makanya jangan dibuang, jangan dipalingkan. Sifat Allah itu maha tinggi, kita membenarkan. Ya, kita dengarkan adzan dulu.
La haula wala. La ilaha illallah. Oh. Ya, kita lanjutkan. Ada dalil yang ketiga. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Di ayat ini Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang sama dengan Allah. Lihat nih. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Berarti apa yang ditetapkan oleh para ulama salaf ini memang murni berdalih dengan Quran. Allah menamai dirinya dengan nama-nama, menetapkan dirinya bahwa dirinya memiliki nama dan sifat. Rasulullah SAW juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat. Kewajiban kita membenarkan dan mengimaninya. Sudah. Paham memang secara makna terjemah kita paham, tetapi hakikatnya kita tidak tahu, sehingga kita beriman sesuai dengan keagungan kebesaran Allah. Larangannya ada 4 di sini. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Berarti apa? Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Karena tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, maka kita tidak boleh nanya agar tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Allah menetapkan nama-nama dan sifat ini, makanya tidak boleh dibuang. Jangan dibuang, jangan dipalingkan, tapi fahamilah secara makna yang hakiki, secara maknanya dalam bahasa Arab. Ya, adapun hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Nah, inilah prinsip yang benar. Inilah keyakinan yang benar. Inilah Al-Quran. Ini hadis. Ini yang ditetapkan oleh para sahabat, para ulama salafus salih berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya penulis membahas ada 2 kelompok yang tersesat dalam masalah ini. Siapa kelompok yang tersesat ini? Nah, nanti akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan Al-Quran Surah 6 ayat 108? Iya. Terus? Nah, pertanyaan kedua, Ustaz, dalam berdoa kepada Allah, Allah berfirman, berdoa kepada aku, saya akan mengabulkan doamu. Kemudian redaksi melampaui batas itu. Iya. Pertanyaan Anda yang kedua itu panjang gitu. Yang pertama, di dalam Al-Quran di surat Al-An'am pada ayat yang 108. Al-An'am 108, Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Jangan kalian mencaci maki, mencela mereka yang berdoa kepada selain Allah. Jelas ya? Jadi jangan mencaci maki, mencela mereka yang berdoa kepada selain Allah. Jadi jangan mencela mereka yang berbuat syirik. Kenapa? Dampaknya fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Nanti mereka akan mencaci maki Allah tanpa ilmu sebagai bentuk permusuhan. Terjadi nggak? Ya. Jadi tidak boleh itu, Mas. Itu terjadi karena emosional dia tanpa ilmu. Tidak boleh mencaci mereka, apalagi sampai melakukan pengrusakan. Ya. Tapi ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, bukan berarti itu kita disuruh bungkam dari amar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Kebatilan, kesyirikan tetap harus dijelaskan. Ya. Dijelaskan secara ilmiah berdasarkan dalil. Jadi yang dilarang tadi itu apa? Merusak, mencaci maki dengan kata-kata yang kasar. Itu yang dilarang. Bukan berarti catatannya, satu, kita membiarkan kemusyrikan itu. Udahlah, kan gak boleh mencaci, biarin aja. Gak boleh. Kita harus jelaskan bahwa syirik tetap syirik. Bahwa sesaji-sesaji itu syirik besar, kufur, murtad. Kita jelaskan. Ya. Yang kedua, yang berhak untuk melakukan pengrusakan itu adalah waliul amr, pemerintah. Bukan kita, individu. Pemerintah dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang ditunjuk pemerintahannya. Nggak boleh individu atau yayasan melakukan itu. Maka yang terjadi adalah kekacauan. Jadi kewajiban kita hanyalah apa? Dakwah. Mengajarkan masyarakat tentang tauhid, mengajarkan masyarakat tentang bahaya syirik. Kewajiban kita adalah ibadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, mencari keselamatan hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada, takut hanya kepada Allah. Sudah. Ini kewajiban kita. Jauhi segala bentuk syirik-syirik itu. Meyakini bahwa gunung, laut, lembah memiliki kekuatan supranatural dan bisa memberikan kebaikan. Untuk itu kita harus memberikan sesuatu agar tidak murka. Ini syirik namanya, syirik besar. Kalau tak tobat, dia akan kekal di neraka dan murtad dia. Ini harus kita jelaskan secara ilmiah tanpa harus mencaci dan celah, merusak. Karena yang berhak melakukan itu adalah
pemerintah. Paham? Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan Anda berkaitan dengan ayat wala ta'tadu, ya. Jangan kalian melampaui batas. Sebentar, saya lihat ayatnya. Doanya, ayatnya apa tadi? Surat berapa? Surat 7, ayat 55. Pak, lihat cepat. Ya, oke. Di ayat ini Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Di sini ada perintah dan ada adab. Perintahnya apa? Berdoa. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Adab dalam berdoa apa? Satu, tadarru'. Berdoalah dengan penuh khusyuk. Khusyuk itu apa? Pahami makna yang Anda minta. Zikir, pahami makna yang Anda baca. Ya. Kemudian yang kedua, khufyah. Tadarru' juga maknanya diartikan oleh Imam Ibnu Katsir, artinya adalah merendah. Berdoalah dengan khusyuk, pahami maknanya, dan berdoalah dengan tadarru', artinya apa? Berdoalah dengan merendah bahwa diri Anda adalah orang yang hina di hadapan Allah. Diri kita adalah orang hina, tidak mampu, tak berdaya, lemah, miskin di hadapan Allah. Itu namanya tadarru'. Yang kedua, berdoalah dengan khufyah. Khufyah di sini apa? Khufyah ini diartikan oleh Ibnu Abbas dengan asir, dengan suara pelan. Berzikir, berdoa dengan suara pelan. Seperti dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, rafa'an nasu aswatahum fid du'a. Ada beberapa sahabat yang mengangkat suara dengan keras ketika berdoa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum. Sayangilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiba. Kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan tidak ada. Tapi kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar. Nah, tadi itu kan. Dan zat yang maha ada. Nah, itu iman kepada Allah, bahwa Allah itu ada. Jadi suaranya pelan-pelan. Begitu pula kalau zikir, nggak perlu zikir itu keras-keras, karena Allah itu maha mendengar. Adab yang ketiga, di sini disebutkan apa? Wala innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Orang hamba meminta kepada Allah permintaan-permintaan yang nggak pantas buat dia. Nggak pantas kamu minta itu. Au yatanatta fis su'al, atau meminta berdoa dengan bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang dipaksa-paksakan, seolah-olah ini kalimat yang bersajak. Biasa aja, jadilah diri Anda. Pengen doa berkelihatan indah di kupingnya orang, dibikin bersajak-sajak, padahal itu dia memaksakan diri. Tanattu' namanya. Au yubaligh fi raf'i sautihi bid-du'a. Atau dia doanya dengan mengangkat suara. Doanya kencang-kencang suaranya. Kecuali dalam sholat Jumat. Ya, kalau memang sholat Jumat dianjurkan untuk apa? Dicontohkan, mereka yang berdoa dengan doa yang gak pantas. Seperti disebutkan oleh para ulama tafsir, menukil dari ahli tafsir namanya Abu Mijlaz. Mengatakan, humul ladzina yas'aluna manazilal anbiya alaihimussalam. Yaitu mereka-mereka yang meminta kepada Allah agar mendapatkan kedudukan-kedudukan seperti para nabi dan rasul.
Kan banyak kan sekarang wali nih, saya pengen wali Pak, pengen ketemu Khidir. Kan ada itu di YouTube, itu anak kecil pengen ketemu Nabi Khidir. Ketemu kamu Pak, setan yang namanya Khidir. Ada contoh di sini hadis yang disebutkan oleh para ulama. Anna Abdullah ibnu Mughaffal mendengar seorang anak berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, aku memohon kepadamu istana putih yang berada di sebelah kanan surga nanti kalau aku memasukinya. Dijawab sama sahabat ini, nak salillahal jannah. Kamu minta aja surga. Kok lebay amat kamu minta istana putih di sebelah kanan segala. Jadi kan kelewatan namanya. Ya. Faham? Ini kira-kira. Nah, itulah kira-kira kesimpulan dari penjelasan para ulama. Ya, ada lagi yang bertanya? Silakan. Dari Om Studio, bagaimana dengan 20 sifat Allah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali? Bagaimana dengan akidah Asy'ariyah? Para jamaah, pahami dulu prinsip yang dijelaskan oleh para ulama salaf dari Al-Quran dan hadis. Pahami dulu. Ya. Kalau kita memahami ini, kita akan berada di dalam keyakinan yang benar. Berarti dari penjelasan tadi, kita ini wajib untuk mengimani, membenarkan, meyakini semua nama-nama Allah selama itu disebutkan oleh Allah di dalam Quran. Mengimani semua nama-nama Allah selama itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Jangan dipilah-pilih. Enggak yang ini aja, nama Allah yang ini enggak. Berarti kita mengimani, membenarkan, menetapkan semua sifat-sifat Allah yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Jangan ditebang pilih. Enggak, kita wajib mengimani cuma 20 sifat saja. Loh, sing liyane enti kemanain abang? Berarti yang lainnya diapain tadi? Terjebak dalam larangan tadi. Sisanya diapain sama dia? Dibuang. Kenapa sama dia dibuang? Dia tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, tapi dengan cara membuang nama. Atau mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk, tapi akhirnya membuang nama Allah juga. Gitu kan? Dibuang, terus diapain sama dia? Loh kan ada ayatnya, ada Quran disebutkan, akhirnya dipaling-palingkan. Allah nggak punya wajah, Allah tidak mendengar, Allah tidak berbicara. Allah punya sifat bicara. Tapi mereka mengatakan Allah tidak punya sifat bicara. Kenapa? Nah itu tadi dasarnya. Kalau kita mengatakan Allah bicara, berarti butuh mulut. Sehingga Allah, Anda yang menyamakan Allah dengan makhluk, lalu Anda sendiri yang membuang nama, lalu apa? Sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu dipalingkan maknanya. Dibuang terus dipalingkan. Loh yang bicara udah panjang itu cerita. Sehingga mereka mengatakan akhirnya karena Allah tidak punya sifat berbicara, berarti Al-Quran yang kita pegang ini apa? Bukan kalamullah berarti. Tuh, bahaya kan? Nah, jadi belajarlah yang benar. Belajar dari Quran,
dari hadis seperti dijelaskan oleh para ulama salafus saleh. Jangan belajar Quran dengan hadis lewat filsafat dan otak. Rusak Anda. Man ta'allama ilmal kalam, kata Imam Syafi'i, siapa yang belajar ilmu kalam, filsafat, seret dia, taruh dia di tempat yang paling ramai di kota Anda, suruh semua orang yang ada di situ untuk gebukin dia. Hadza jazaa'u man ta'allama ilmal kalam. Ini balasan bagi orang yang belajar ilmu kalam alias filsafat. Yo, paham jemaah? Ini omongan siapa? Imam Syafi'i. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Terus tadi Waalaikumsalam. Mas, Anda mencampur aduk antara kacang sama tempe gini, Mas. Diaduk-aduk ini. Beda antara terjemah sama tafsir, Mas. Itu jauh bedanya. Terjemah itu bukan tafsir, Mas. Dan tafsir itu terjemah dan lain plus. Jadi terjemah bukan tafsir. Nah, yang ada di tangan kita ini Quran, kemudian sebelahnya ada terjemah. Masyarakat suka menyebutnya dengan bahasa apa? Tafsir. Bukan, salah kaprah. Itu bukan tafsir, Mas. Ya. Lalu apa bedanya? Sebagaimana Imam Ibnu Katsir, tokoh mazhab Syafi'i. Ini lebih ringan. Ada lagi yang kontemporer yang dulu banyak, ya banyak sekali. Yang kitab dulu bukan kontemporer, kitab dulu banyak tafsir. Yang kontemporer ya banyak. Ada tafsir Imam As-Sa'di, namanya Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, panjang. Simpelnya tafsir Sa'di, terjemahnya ada 6 jilid. Ya. Ini kira-kira yang gampang buat orang awam. Jadi baca ini, buku ini, baca terjemah, lalu baca tafsirnya. Biar apa? Biar kita paham maksud dari ayat-ayat ini apa. Bahkan setiap diksi, setiap kata dari firman Allah itu mengandung makna sendiri. Ya. Inilah para ulama menjelaskannya. Wah, ada lagi kitab kontemporer yang ditulis banyak. Saya punya di rumah kitab kontemporer namanya Aunur Rahman. Namanya Tafsir Aunur Rahman, 24 jilid. Ada lagi saya punya Mausu'atut Tafsir bil Ma'thur, ensiklopedi tafsir dengan metodologi pendekatan riwayat-riwayat. 24 jilid. Ada lagi saya nyari buku tafsirnya. Ya, namanya apa kemarin lupa saya. At-Tadabbur wal Bayan. Judul namanya tafsirnya At-Tadabbur wal Bayan. 40 jilid, Mas. Ya. Mules kalau Anda baca. Ini yang kontemporer tulis. Jadi itu namanya tafsir, Mas. Kalau ulama yang pertama kali menulis tafsir Quran, namanya yang dikenal dengan nama Imam At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, wafat tahun 310 Hijriah. Ya, dikenal dengan nama panggilannya Tafsir Tabari. Itu berjilid juga, ada 20-an mungkin jilid. Ya, tapi kalau buat konsumen masyarakat awan agak pusing. Dan banyak, Mas, tafsir itu. Jadi kalau Anda pengen belajar Quran, jangan dari
terjemah. Kenapa? Nanti Anda menafsirkan Quran pakai logika, pakai akal. Kalau Anda menafsirkan Quran pakai logika, pakai akal, menurut hemat saya, wah itu bahaya. Al-Quran kan bilang begini, ini terjemahnya begini. Berarti menurut hemat saya, Quran ini sudah mengatakan demikian. Berarti menafsirkan Quran pakai logika akal. Berapa banyak orang yang seperti ini? Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Tirmidzi, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yi, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Quran dari otak dan akal pikirannya, siap-siap masuk neraka kamu. Jadi gitulah, Mas. Ya. Jadi yang Anda sampaikan tadi itu translate terjemahnya. Ya. Tentrem adem ayam, kayak habis dikasih nasi bungkus. Nah, itu yang nanya tuh. Silakan kasihin mic-nya. Pertanyaan terakhir ini. Ya, silakan. Dipencet lah. Dipencet nanti bunyi, aduh gitu. Sebelum dipencet nggak bunyi, neng. Pencet aduh gitu nanti bunyi dia. Bawahnya cubit pantatnya bunyi nanti dia. Nah, kan bunyi kan dicubit pantatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, menyambung dari yang terjemahan atau tafsir. Saya suka membaca di dalamnya ada bagaimana Allah menyebutkan menyembah kami atau mengikuti kami, atau di situ Allah menyebutkan kata aku. Jadi yang saya ingin tanyakan, apa yang dimaksud dengan kami dan aku? Atau mungkin selama ini yang saya pikirkan adalah itu adalah keesaan Allah yang memang benar-benar Allah yang sendiriannya, atau dengan bahasa kaminya itu apakah mengikuti ada tangan-tangan seperti sahabat Nabi, guru atau yang lainnya, sehingga di situ Allah menyebutkan kami. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus pertanyaannya. Di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, seringkali disebut dengan kata ganti aku. Terkadang Allah menyebutkan dengan kata ganti kami. Jamaah, Al-Quran ini turun dengan bahasa apa? Berarti kita memaknainya dengan aturan tata bahasa apa? Arab. Udah. Jangan dimaknai dengan tata bahasa Indonesia, dengan aturan kata Indonesia. Jadi sangat disayangkan kalau ada, saya pernah melihat seseorang, loh di Al-Quran kan menyebutkan kata kami, berarti kami itu adalah semua di antara kita. Loh itu logika berpikir bahasa Indonesia. Anda kalau nggak bisa bahasa Arab, terus nggak ngerti grammar dan sastra Arab, ya itu jangan komen lah. Malu-maluin. Sebagaimana kalau ada orang asing terus mengomentari bahasa Indonesia, ya kita ketawain lah. Gitu kan? Dia nggak ngerti kok. Ya, saya mengomentari bahasa Sunda, ya diketawain sama orang Sunda. Ya kan? Ngapain itu Bandung namanya pastor? Ustaz bukan pastor, Ustaz. Pastor gitu. Ya kan repot akhirnya, Mas. Allah ruwet amat kamu Mas, pastor gitu kan kamu ya. Akhirnya kan diomelin saya sama orang Sunda. Kan gitu kan? Iya. Ya ini bahasa Arab, ini sastra Arab. Di dalam bahasa Arab itu ada ilmunya sendiri. Pelajari, pahami. Ya, kalau Allah menggunakan kata aku, memang Allah itu apa? Qul huwallahu. Allah itu memang Esa Tunggal. Ketika Allah menggunakan kata nahnu, kami, itu maknanya apa dalam bahasa Arab? Makna nahnu
itu bisa bermakna ta'zim, pengagungan. Untuk mengagungkan dengan menggunakan kata kami, itu dalam bahasa Arab. Jadi kata kami itu bisa dipakai untuk tunggal dengan tujuan apa? Ta'zim, pengagungan. Makanya zat yang patut diagungkan siapa? Allah. Jadi Allah menggunakan kata ganti kami karena memang Allah adalah zat yang patut untuk diagungkan. Nah, itu maknanya. Paham? Nah, itulah ya. Jadi fahamilah Al-Quran dengan bahasa Al-Quran. Jangan difahami Al-Quran pakai bahasa Indonesia. Nanti rusak, Pak. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.